Halo, selamat datang kembali ya. Hari ini kita mau coba telusuri lebih dalam nih, satu sumber menarik, bab 15 dari buku How to Win Any Negotiation. Judulnya aja udah bikin penasaran, berjalan di antara tetesan hujan. Fokusnya itu soal gimana hubungan kita, atau malah ketiadaan hubungan, sama lawan bicara, bisa ngubah total cara kita negosiasi. Iya, betul sekali. Seringkali kita kan fokusnya ke taktik, strategi, angka gitu ya. Tapi bab ini ngingetin kita, siapa orang yang duduk di seberang meja itu penting banget ternyata. Penting banget ya. Jadi gimana nih, relasi kita, entah itu sama keluarga, teman, atau mungkin orang asing sekalipun, bisa ngebentuk pendekatan dan bahkan hasil negosiasinya. Mari kita bedah deh. Oke, Jadi, salah satu ide kuncinya di sini, hubungan itu bukan cuma detail tambahan gitu ya. Sumber ini malah nyebutnya, agak teknis sih, analitik titik pilihan. analitik titik pilihan. Iya, tapi contohnya sederhana kok. Misalnya jual mobil ke keponakan kesayangan, pasti beda kan caranya dibanding jual ke orang asing di dealer mobil bekas? Jelas beda. Nah, katanya hubungan itu bisa mengubah matematika negosiasinya. Gimana tuh maksudnya? Nah, itu poin krusialnya. Disebut analitik titik pilihan karena, yaitu tadi, hubungan itu sendiri seolah memaksa kita milih jalur strategi sebelum negosiasi mulai. Kita harus nentuin, prioritasnya hasil transaksinya aja, atau kita juga perlu banget jaga hubungan jangka panjang. Pilihan ini nentuin segalanya loh. Oke, jadi pilihan di awal ya? Betul, hubungan itu kan menciptakan ekspektasi. Kadang ada kewajiban tak tertulis juga. Dan yang paling penting nih, hubungan itu bisa mendefinisikan ulang arti menang itu sendiri. Iya. Menang nggak melulu soal duit ya berarti? Persis. Kadang, menjaga relasi yang baik itu nilainya jauh lebih tinggi untuk jangka panjang. Sumber ini juga bilang loh, sejarah hubungan kita dengan orang itu bisa jadi data berharga loh, preseden masa lalu gitu. Wah, ini kerasa banget sih kalau konteksnya keluarga atau teman dekat. Di sumbernya kan ada contoh soal pengacara perceraian itu ya, Iya, yang itu menarik. yang awalnya fokus banget ngejar pembagian aset terbaik buat kliennya, tapi terus dia sadar, mantan pasangan ini kan bakal selalu ada di hidup kliennya, mungkin karena anak atau urusan lain. Bener. Jadi menjaga hubungan baik setelah cerai itu jadi pertimbangan utama. Malah disebut juga soal perceraian Muhammad Ali, katanya perceraian impian. Perceraian impian. Bukan berarti nggak ada konflik ya, tapi hasil akhirnya damai. Kabarnya mereka tetap sahabatan dan fokus ngasuh anak bareng. Ini kan contoh jelas memprioritaskan hubungan di atas menang finansial semata. Tepat sekali. Dan itu membawa kita ke perbedaan penting yang diangkat sumber ini. Negosiasi dalam hubungan yang berkelanjutan versus, nah ini istilahnya unik, transaksi popcorn. Transaksi popcorn, maksudnya gimana tuh? Iya, unik ya. Ini maksudnya transaksi yang sekali jadi aja. Nggak ada ekspektasi bakal ketemu atau interaksi lagi di masa depan. Kayak nawar harga sama pedagang kaki lima pas kita lagi liburan gitu. Oh, oke. Sekali beli, udah. Nah, dalam skenario popcorn ini, ya mungkin nggak apa-apa kalau salah satu pihak merasa sedikit kalah, asal kita dapat harga bagus misalnya. Tapi coba bandingin sama situasi kayak bangun rumah pakai kontraktor. Wah, ya beda jauh. Kita bakal terus interaksi kan. Bisa jadi ada masalah nggak terduga, perlu ada perubahan kontrak, atau nanti ada perbaikan. Menjaga hubungan kerja yang baik jadi, ya krusial banget buat kelancaran jangka panjangnya. Jadi strateginya emang nggak bisa dipukul rata ya? Harus fleksibel, kayak ada spektrumnya gitu. Betul, ada spektrumnya. Di satu sisi, kita perlu lebih moderat, lebih kooperatif kalau hubungannya bakal lanjut. Tapi di sisi lain, ya bisa aja lebih oportunistik kalau emang nggak ada hubungan yang perlu dijaga. Persis. Mungkin pendengar juga bisa coba inget-inget negosiasi terakhirnya. Itu lebih mirip transaksi popcorn atau ada hubungan berkelanjutan yang perlu dipertimbangkan? Pertanyaan bagus tuh. Iya kan? Pesan utama dari sumber ini tuh, yaitu penting banget kita kenali dulu sifat hubungannya, atau malah ketiadaan hubungannya sebelum mulai negosiasi. Jadi dipetakan dulu ya di awal. Betul. Pemahaman ini nanti yang akan ngebentuk tujuan kita. Mau gaspol buat hasil sepihak terbaik, atau mau cari solusi yang bikin hubungan tetap enak, atau bahkan jadi lebih baik. Jadi jelas arahnya mau kemana. Jadi, kalau kita simpulkan ya, inti pemahaman dari bab ini,
Coba deh, luangkan waktu sebentar buat mikirin. Ini hubungan jenis apa yang terlibat? Ada sejarahnya nggak? Bakal ada interaksi lagi nggak ke depan? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini bakal ngaruh banget ke cara kita mendefinisikan sukses dalam negosiasi itu dan taktik apa yang paling pas buat dipakai. Setuju banget. Ini sekaligus menggarisbawahi kalau menang dalam negosiasi itu artinya bisa macam-macam ya. Iya, nggak cuma satu definisi. Nggak selalu soal dapat harga paling murah atau untung paling gede buat diri sendiri. Apalagi kalau kita berhadapan sama orang-orang yang bakal terus ada di lingkaran hidup atau kerja kita. Nah, ini mungkin bisa jadi bahan renungan menarik nih buat pendengar. Coba pikirin hubungan-hubungan paling penting dalam hidup Anda deh. Keluarga, teman dekat, mungkin rekan kerja utama. Gimana kalau kita secara sadar, secara sengaja, mulai menerapkan prinsip negosiasi yang fokusnya menjaga hubungan ini? Bahkan mungkin dalam perselisihan kecil sehari-hari, nggak cuma pas transaksi gede aja. Menarik juga idenya. Kira-kira pendekatan kayak gini bisa nggak ya pelan-pelan mengubah dinamika interaksi kita jadi lebih positif, lebih konstruktif gitu dalam jangka panjang? Wah, pemikirannya menarik banget untuk dibawa pulang ya. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak penelusuran mendalam kita kali ini. Sama-sama. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.